Hari itu, Gauri berteriak pada Mahua dan memintanya untuk meninggalkan rumah, karena dia bukan ibunya. Krishna emosi karena Gauri terus menghina Mahua dan berkata, "Kenapa kau tidak pernah menyukai apapun yang dilakukan ibu? Dia melakukannya untuk kebaikanmu dan menyembuhkanmu meskipun dia harus berbohong. Kenapa kau selalu berbicara kasar padanya padahal ibu telah melakukan segalanya hanya untukmu? Kau tidak memberinya kesempatan untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, dan itulah kenapa dia mengambil tahta rumah ini." Gauri berkata, "Aku tidak ingin berbicara dengan ibumu karena kau telah membuat ibuku jahat." Padma pun bahagia melihat pertengkaran tersebut dan menyaksikan sambil mengunyah makanan. Gauri meminta Krishna dan Mahua untuk pergi karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah tersebut. Namun Krishna menolak keras dan bilang bahwa tidak ada siapapun yang akan keluar dari rumah, karena itu adalah rumahnya juga. Durga menganggap bahwa itu hanya membuang waktu mendengarkan drama tersebut dan membawa Gauri pergi. Perlahan semua orang pun meninggalkan ruangan. Krishna meminta Mahua untuk tidak menangis, tapi Mahua terus mempertanyakan kenapa hal itu bisa terjadi. Krishna pun memutuskan pergi untuk mengambil air sedangkan Mahua pergi ke kuil, dan bertanya pada patung dewa. "Aku sudah menjelaskan panjang lebar pada Aryan tapi dia tidak pernah mendukungku. Gauri sudah banyak berubah dan hanya tinggal satu kesempatan untuk hidup bersama tapi kau menggagalkannya lagi. Kenapa kau memberikan hukuman yang begitu berat padaku?" Tiba-tiba Aryan memegang pundaknya mengejutkan Mahua dan berkata, "Aku tahu kali ini bukan salahmu dan aku akan mendukungmu, tapi aku harus tetap berada di pihak Gauri, karena jika dia merasa kehilangan ayahnya maka hatinya akan hancur." Lagu romantis berputar di saat Mahua memeluk Aryan, namun Aryan tidak bisa membalas pelukan tersebut. Perlahan Mahua pun melepaskan pelukannya, lalu Aryan memberinya sapu tangan untuk menghapus air matanya. Mahua bertanya pada Aryan apakah dia mempercayainya. Aryan menjawab, "Aku tahu kau melakukan semua ini untuk kesembuhan Gauri dan aku bersamamu. Ini akan membutuhkan banyak waktu, tapi aku yakin suatu hari dia akan baik-baik saja, dan aku setuju bahwa kau adalah ibunya." Mahua memegang tangan Aryan dan senang karena Aryan menganggap dia adalah ibu Gauri. Namun Aryan melepaskan tangannya dan berkata, "Aku tidak tahu hal ini benar atau tidak. Aku bisa menjadi ayah yang baik untuk Gauri tapi aku tidak bisa menjadi suami yang baik untukmu." Keesokan harinya Mahua membawakan air untuk pendeta, dan menanyakan apa yang dia lihat di telapak tangannya. Pendeta tidak ingin mengatakan apapun tapi Mahua terus memaksa, sampai akhirnya pendeta berkata jika Mahua dan Krishna tidak akan pernah bisa bersama Aryan. Mahua tidak percaya dan meminta pendeta untuk membaca ulang, namun pendeta mengatakan, "Aku hanya memberitahu apa yang kulihat, tidak ada yang pernah tahu kapan kau mendapatkan apa yang menjadi milikmu dan jangan pernah lari dari takdirmu. Jika kau memperhatikan dengan cermat maka kau bisa mengubah takdirmu." Krishna datang dan meminta pendeta untuk tidak mengatakan hal itu, karena hubungan ayah dan ibunya tidak akan pernah rusak. Garima mengejutkan mereka dan mengatakan, "Aku bisa merusak hubungan Aryan dengan Mahua, dan aku akan melakukan hal tersebut." Garima meminta pendeta untuk meninggalkan mereka dan berkata pada Mahua, "Sekarang terimalah apa yang menjadi takdirmu, karena garis tanganmu telah menunjukkan bahwa Aryan hanya milikku." Garima menunjukkan layang-layang bertuliskan nama dirinya dengan Aryan dan mengatakan, "Hubunganku dengan Aryan akan semakin tinggi dan menembus awan." Saat itu Krishna datang membawa layang-layang foto pernikahan Mahua dengan Aryan dan mengatakan, "Memang selalu ada perkelahian di antara teman, tapi hubungan itu tidak akan pernah putus dan perkelahian itu akan segera berakhir, jadi ucapkanlah selamat tinggal." Mahua mulai bersemangat dan memperingatkan Garima untuk meninggalkan rumah, sebelum hatinya hancur. Tak lama kemudian, Gauri bertanya kenapa mereka melakukan ritual Kuldevi. Durga menjelaskan bahwa ritual itu sangat penting karena itu adalah tahun baru bagi kebahagiaan dewa. Aryan setuju dan mengatakan, "Mari kita rayakan agar tahun yang akan datang berjalan dengan baik, dan kita akan menikmati ladu buatan ibumu." Semua orang terdiam mendengar ucapannya, lalu Garima datang membawakan ladu dan bilang jika dia membuatkan khusus untuknya. Aryan ingin mencicipi ladu tersebut tapi Durga menghentikan dan bilang dia harus melakukan puja terlebih dahulu. Pendeta meminta Aryan maju bersama istrinya. Mahua berpikir dia adalah istri Aryan satu-satunya dan memegang tangan Garima. Sambil mengisyaratkannya untuk mundur, Mahua pun berjalan menemui Aryan dan memutar piring puja itu bersama. Setelah puja selesai, mereka semua mulai menerbangkan layang-layang dengan harapan masing-masing. Krishna mendukung Mahua sedangkan Gauri mendukung Garima, agar layang-layangnya terbang tinggi. Mahua sedih mendengar hal itu dan berkata dalam hatinya, "Aku harus mendapatkan kembali hati Aryan,
dan kami akan merayakan kemenangan ini bersama-sama. Garima melihat kedatangan Aryan dan mengajaknya menerbangkan layang-layang untuk memulai hubungan baru mereka. Namun Gauri menunjukkan layang-layang bertuliskan Gauri Papa dan meminta Aryan untuk menerbangkannya. Aryan setuju dan mengatakan bahwa dia akan melakukan apapun untuk putrinya. Krishna merasa cemburu dan mengatakan, Mahadewa, aku juga membutuhkan kasih sayang ayah. Setelah itu Aryan Mahua dan Garima menerbangkan layangan masing-masing dengan harapan yang berbeda. Padma berpikir untuk melakukan sesuatu agar Garima menang dan mencampurkan obat memabukkan ke dalam air. Padma menawarkan minum pada Garima dan meminta Krishna memberikan gelas satunya untuk Mahua. Padma memberitahu Garima bahwa dia telah mencampurkan sesuatu ke dalam minuman Mahua agar dia mabuk, sehingga kau bisa memenangkan permainan ini. Garima senang mendengar hal itu terutama di saat Mahua menghabiskan minuman tersebut. Tiba-tiba Mahua mulai merasa pusing dan tidak fokus menerbangkan layang-layang tersebut. Krishna bertanya tentang kondisinya dan ingin mengambil alih, tapi Gauri menolak karena itu dianggap curang. Mahua tidak bisa mengendalikan dirinya dan hampir terjatuh. Beruntunglah Aryan berhasil menahan dalam pelukannya. Garima mengambil kesempatan tersebut untuk memutuskan benang milik Mahua dan bersorak kemenangan, namun Krishna mengejutkan semua orang dengan mengatakan bahwa ibunya menang. Gauri nampak kesal begitu juga yang lainnya, namun Durga mengalihkan perhatian dan meminta semua orang menikmati makanan. Tak lama kemudian Aryan datang menemui Mahua dan menanyakan kondisinya. Mahua yang sudah mabuk memeluknya dan bertanya, apakah kau lihat bahwa layang-layang kita terbang? Aku sudah bilang kita adalah pasangan nomor 1. Kau sudah berjanji padaku bahwa kau tidak akan pernah meninggalkanku. Aryan berpikir jika Mahua mabuk dan memintanya untuk berhati-hati, namun Mahua tidak bisa mengendalikan dirinya dan berdansa bersama Aryan dengan penuh kebahagiaan. Aryan juga terlihat menikmati momen tersebut meskipun dia tahu jika Mahua mabuk. Setelah selesai berdansa, Aryan pun menggendong tubuh Mahua ke kamar dan membaringkannya di tempat tidur. Keesokan harinya, Mahua mengigau dan mengatakan, kau harus percaya padaku karena aku adalah ibu Gauri dengan Krishna, dan aku mencintai mereka. Aryan yang membawakan kopi untuk Mahua mendengar semua ucapannya. Mahua terbangun dan tidak sengaja berhadapan langsung dengan Aryan. Mereka begitu dekat dan Aryan mencoba untuk menghindar dengan melangkah mundur, namun dia menginjak sesuatu sampai akhirnya jatuh dalam pelukan Mahua. Aryan menyentuh wajah Mahua dengan mesra sampai ingin menciumnya, namun dia mengurungkan niatnya dan bangun dari tempat tidur. Aryan mengalihkan pembicaraan dan meminta Mahua untuk minum kopi agar lebih baik, lalu Aryan mencoba menyembunyikan perasaannya dan mengatakan, kurasa Gauri sudah bangun dan aku akan pergi untuk memeriksanya. Tak lama kemudian, semua orang bingung melihat kejutan yang diberikan Gauri untuk Aryan adalah sebuah pelaminan. Aryan mempertanyakan hal tersebut, lalu Gauri mengungkapkan jika dia ingin melihat Aryan menikah dengan Garima, dan menjadikan Garima ibu barunya. Sontak mereka semua terkejut terutama Mahua. Aryan mempertanyakan hal itu, lalu Gauri menjawab, bukankah kau akan menikah sebentar lagi? Jadi kenapa kau tidak menikah hari ini dan biarkan mereka berdua pergi? Krishna bertanya, apa kau sudah gila? Apa kau tahu apa yang kau katakan? Gauri tidak ingin mendengarkannya karena menganggap bahwa dia lebih pintar. Padma meminta Aryan memenuhi keinginan Gauri dan mengatakan, apa bedanya jika kau menikah hari ini atau besok? Garima mengatakan hal sama dan meminta Aryan untuk memulai hidup baru dengannya. Bahkan Durga juga mendukung hal itu, namun Aryan menghentikan omong kosong mereka dan berkata, apa yang terjadi pada kalian? Gauri masih kecil dan aku harus menjelaskan sesuatu padanya. Garima bertanya, memang apa masalahnya? Jika kita tidak menikah hari ini maka besok kita harus menikah. Aryan membentaknya dan bertanya, kenapa kau berbicara seperti anak kecil? Apa kau sudah kehilangan akal sehatmu? Kau tahu bahwa aku sudah menikah dengan Mahua dan secara hukum dia adalah istriku, jadi aku tidak bisa menikah lagi dan menentang hukum. Garima berkata, kalau begitu kita harus menyelesaikan masalah ini dan pergi ke kantor polisi. Mahua menyela ucapannya, tapi Garima menegur untuk tidak ikut campur. Mahua menegaskan pada Garima dengan mengatakan, ini adalah rumahku dan keluargaku, Aryan adalah suamiku dan kau datang di antara hubungan kami. Gauri menyela ucapannya dan meminta Aryan untuk menikah, agar Mahua juga Krishna pergi. Aryan berusaha menjelaskan sesuatu tapi Gauri bersikeras meminta Aryan menikah dengan Garima. Aryan meminta solusi pada Durga, namun Durga malah mendukung Gauri dan meminta Aryan untuk melupakan Mahua, karena dia hanya masa lalunya. Aryan dengan tegas mengatakan, Mahua bukan masa laluku, dia adalah istriku dan aku tidak akan menikah lagi.